Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk ya tata kelola teknologi informasi. Nah, share screen dulu sebentar. Kita masuk ke materi perencanaan dan pengaturan teknologi informasi. Ya, sebentar. Saya dokumentasi dulu. Ya, perencanaan dan pengaturan teknologi informasi. Nah, secara garis besar kita ngomongin IT Master Plan di sini. Nah, Nah, bagaimana yang kita tahu, nah, perusahaan tentunya itu nggak bisa gegabah ya, mau implementasi teknologi informasi untuk menunjang proses bisnisnya. Karena semua yang kita tahu pasti implementasi itu mahal harganya. Dari awal sudah saya jelaskan seperti itu. Besar juga resikonya. Nah, makanya untuk memulai itu semua, mereka harus memperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkan. Ya, supaya betul-betul nih implementasinya itu mendatangkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, biaya boleh besar, nah, tapi hasilnya juga harus maksimal. Ya, kita nggak bisa ngomongin implementasi IT itu murah ya, karena memang mahal itu harganya. Makanya perusahaan itu butuh perencanaan, perencanaan menyeluruh untuk melakukan implementasi teknologi informasi. Yang kita sebut di sini adalah IT Master Plan, ya, yang menjadi dasar dalam melakukan implementasi dan pengembangan teknologi informasi. Ini kaitannya juga ke fokus area tata kelola ya, yang 5 kemarin itu, yang strategic alignment, value delivery, resource management, risk management, sama performance measurement. Kaitannya ke sana. Jadi untuk memastikan gimana caranya semua fokus area tata kelola itu bisa tercover dengan baik, berjalan dengan baik. Nah, makanya butuh perencanaan yang matang di awalnya. Nah, itu yang kita sebut IT Master Plan. Nah, IT Master Plan itu sendiri dasarnya adalah eh, isinya rencana strategis perusahaan untuk mengimplementasikan dan membangun sistem informasi di perusahaan. Ini harus selaras juga dengan strategi bisnis. Ya, sebagaimana yang kita tahu, di fokus area tata kelola itu kan tata kelola teknologi informasi ada strategic alignment ya. Jadi gimana caranya supaya strategi teknologi informasi dan implementasinya itu bisa selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Ya, jadi dijabarkan semua rencana-rencana strategisnya untuk mengimplementasikan atau mengembangkan teknologi informasi di dalam perusahaan. Ya, salah satunya yang membangun sistem informasi ini atau menerapkan uh, alat ini atau apalah itu, nah itu butuh perencanaan yang matang. Dan IT Master Plan ini biasanya adalah rencana
berjangka waktu ya, biasanya 5 tahunan, 10 tahunan. Jadi ini tuh bukan rencana jangka pendek ya, tapi rencana yang jangka menengah ya. Nah, si IT Master Plan ini sendiri adalah turunan dari bisnis plan perusahaan. Ya, sekali lagi ya. Jadi kan gimana caranya implementasi teknologi informasi ini bisa membantu dan bisa selaras dengan strategi bisnis. Nah, makanya setiap proses-proses bisnis itu apakah terbantu oleh implementasi teknologi informasi? Nah, itu yang diturunkan dari bisnis plan. Gimana caranya bisnis plan yang ada itu terbantu oleh implementasi teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu sendiri kan diimplementasikan sebagai tool, ya, sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Itu kan tujuannya seperti itu ya. Nah, kita juga misalnya mau ke kampus nih, jarak jauh, jalan kaki. Nah, kita menggunakan tool kan pastinya. Entah itu menggunakan motor pribadi atau mobil pribadi atau menggunakan angkutan umum, ya, transportasi publik segala macam untuk membantu gimana caranya supaya kita cepat sampai kampus misalnya seperti itu. Jadi gitu. Jadi di dalam uh, aktivitas kita sehari-hari juga kita tentunya menggunakan tool-tool atau bantuan-bantuan tertentu supaya kita bisa mencapai itu dengan lebih cepat, dengan lebih efektif juga, gitu kan? Hmm. Karena tanpa adanya visi dan misi yang jelas dari perusahaan, IT master plan juga tidak bisa dibangun. Jadi makanya bisnis plan-nya juga harus bagus dulu, semua dirancang dengan serapih mungkin, sebaik mungkin, barulah si IT master plan ini bisa dibangun ya fondasinya untuk mensupport proses bisnis perusahaan. Ya. IT master plan, bisnis plan itu bukan pekerjaan satu dua orang, tapi banyak sekali pihak yang terlibat, baik stakeholdernya, baik manajemen level atas, menengah, bawah. Nah, itu alangkah lebih baik yang bawah juga dilibatkan ya. Nah, itu semua harus terlibat. Lalu apa manfaatnya dari IT Master Plan ini? Nah, menjadi dasar dalam perencanaan investasi dan implementasi teknologi informasi. Ya, yang menjadi dasarnya. Ya, kita mau membeli sesuatu juga tentunya ada hal yang mendasari ya. Kita mau upgrade smartphone aja misalnya. Nah, tentu itu kita akan melakukan perencanaan dulu sebelumnya. Mau brand apa, mau tipe berapa, masuk nggak budgetnya, dengan kemampuan, terus fitur-fiturnya mengcover kebutuhan atau tidak. Nah, itu yang skala personal. Nah, apalagi yang skalanya enterprise, ya perlu memang perencanaan yang benar-benar menyeluruh. Apalagi kalau investasi salah langkah kan rugi ya. Nah, investasinya salah, rugi, pas diimplementasikan ternyata nggak cocok, nggak sesuai harapan, ruginya berlipat-lipat. Nah, bisa dampaknya kemana-mana. Bisa ke kondisi ekonomi perusahaan lah, atau justru melambatnya proses bisnis perusahaan. Gitu. Mengurangi resiko yang timbul dari implementasi teknologi informasi. Nah, ingat di fokus area tata kelola ada risk management. Nah, di situ juga. Jadi, setiap implementasi atau setiap perusahaan atau bahkan kita secara personal menjajaki hal yang baru, tentunya itu berkaitan dengan resiko. Resiko itu pasti ada dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Ya, jadi gimana caranya supaya resiko-resiko yang timbul ini tuh bisa dikurangi atau dimitigasi sejak awal. Ya, menjadi alat kontrol dan parameter yang efektif untuk mereview performa dan keberhasilan implementasi teknologi informasi.
Ya, sejalan dengan di business plan dan apalagi dengan di fokus area tata kelola teknologi informasi di poin performance measurement ya. Nah, di situ kan kita mengukur kinerja ya. Jadi mengukur kinerja, apakah sudah efektif, apakah semua yang diimplementasikan ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Nah, di situ akan terlihat nilai-nilai yang bisa dihitung, dilihat, ya, tangible, bisa dihitung. Parameternya apa saja, apa yang menjadi nanti indikatornya, naik atau turun performanya. Gitu. Di situ juga dituang di uh, IT Master Plan supaya bisa diambil manfaat menjadi alat kontrol dan parameter yang efektif untuk mereview performa dan keberhasilan implementasi teknologi informasi. Kalau personal saya mungkin uh, misalnya mau upgrade VGA nih, ya udah coba benchmark dulu toolsnya itu kan. Nah, benchmark dengan 3D Mark misalnya. Nah, ketika saya beli VGA baru, saya benchmark lagi nih. Nah, meningkat nggak nih? Seberapa besar peningkatannya antara VGA baru yang lama? Sesuai nggak dengan harga yang dikeluarkan? Gitu. Hasil dari benchmark itulah yang menjadi parameter eh, apakah performanya meningkat atau tidak? Apakah berhasil atau tidak rencananya atau bagaimana? Nah, itu bisa dilihat dari situ. Nah, jika tidak berhasil, kontrol apa yang kita lakukan setelahnya? Gitu. Jika berhasil, nah, berapa lama kita bisa mengoptimalkan eh, perangkat yang baru saja diimplementasikan itu? Gitu ya. Jadi salah satu contohnya ya namanya perencanaan ya, butuh sekali sebuah kematangan. Rencana yang matang hasilnya juga yakin akan bagus ya di luar faktor keberuntungan ya. Nah, risiko dalam implementasi teknologi informasi. Ya, menurut Ricardus Eko Indrajit tahun 2016 tuh dibilang beberapa risiko yang mungkin timbul dalam implementasi teknologi informasi itu adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan bisnis dengan sistem informasi yang dibangun atau teknologi atau perangkat yang baru saja diimplementasikan gitu. Bisa jadi ya. Resiko ini pasti muncul. Nah, menjajaki hal yang baru, memakai hal yang baru, nah, banyak faktor gimana caranya supaya hal yang baru itu bisa berhasil diterapkan kan. Nah, resiko-resiko itulah yang harus apakah nanti resikonya kan bisa saja ternyata nggak kompatibel nih, justru malah menghambat proses bisnis atau banyak yang nggak bisa pakai nih perangkatnya, malah bingung makainya. Nah, semua prosedurnya jadi terganggu. Ya, semua proses-proses bisnisnya jadi terhambat. Itu yang harus dimitigasi. Jadi resiko-resiko seperti inilah yang bisa dihindari sejak awal kalau kita memiliki perencanaan yang baik dalam implementasi teknologi informasi. Banyaknya aplikasi yang tambal sulam sehingga tidak bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Ya, bisa jadi aplikasi yang ada di dalam suatu perusahaan atau sebuah instansi itu banyak sekali dan terpisah-pisah, tidak terintegrasi satu sama lain. Misalnya beda beda proyek pembuatannya mungkin ya. Nah, beda lagi developernya, beda framework yang dipakai, beda database yang dipakai. Ya, jadi tidak bisa saling terintegrasi satu sama lain. Maintenance-nya juga beda. Nah, itu yang memungkinkan resiko ini bisa terjadi. Ya, karena integritas dari sebuah sistem itu sangat dibutuhkan. Nggak cuma orangnya aja ya, tapi integritas sebuah sistem juga dibutuhkan. Sistem yang saling terintegrasi, kita bisa punya benefit lebih dari situ. Ya, tidak perlu kita dengan sistem yang terintegrasi, dengan database yang terintegrasi juga bisa meminimalisir redundansi data, duplikasi data, terus ketidaksesuaian atau masalah-masalah yang lain gitu. Jadi
sebisa mungkin buatlah sebuah sistem yang menyeluruh, yang saling terintegrasi, yang modulnya bisa memungkinkan untuk dikembangkan dengan lebih lanjut, tapi memiliki satu framework atau pembuatan yang sama satu sama lain. Jadi ketika kedepannya di uh, ekspansi, perlu penyederhanaan, atau bahkan bagaimana-bagaimana, nah itu masih bisa dihandle dengan baik. Tidak ada data atau informasi yang terkompromikan ya, takutnya hilang atau apa enggak. Ya, jadi memang harus direncanakan dari awal banget, kayak seperti itu. Resikonya investasi yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Tentu ya. Apalagi kalau kita beli barang berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, inginnya ini. Padahal kebutuhan itu kan bisa masuk di fase perencanaan. Kita mesti tahu dulu kebutuhan kita apa, nanti requirement-nya, sistem requirement-nya seperti apa, eh, alat-alat apa saja, tools-tools apa saja, perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan. Nah, output-nya itu kita mau ngapain, apa yang mau kita hasilkan. Nah, itu sebenarnya bisa tertuang di fase perencanaan. Ya, ketika di fase perencanaan itu sudah matang, sudah sangat baik, barulah implementasi ini bisa dieksekusi dengan baik juga. Ya, memang resiko ini tidak dipungkiri pasti ada aja. Ya, tidak sesuai memberikan tidak sesuai manfaatnya seperti yang kita harapkan, tidak sesuai ekspektasi kita. Itu semua bisa diatasi dengan perencanaan yang baik. Lakukan riset yang mendalam, lakukan apa ya, pengamatan-pengamatan yang jauh lebih luas lagi. Ya, untuk hal simple di dalam hidup kita aja, kita masih sering menemukan resiko ini. Nah, gimana ini ranahnya di enterprise atau perusahaan yang skalanya besar, yang seandainya ada salah langkah, dampaknya bisa di beberapa atau bahkan menyeluruh di dalam perusahaan itu, ya. Ya. Apalagi kalau ngomongin investasi, ngomongin duitnya, takutnya nggak balik modal kan, atau balik modalnya lama, nah itu udah beda lagi deh tuh hitung-hitungannya. Standar kualitas teknologi informasi tidak sesuai dengan standar industri yang semestinya. Ya, ini juga bisa terjadi. Misalnya di case-case tertentu butuh spesifikasi eh, yang A lah misalnya. Tapi ternyata perangkat yang diimplementasikan itu bisa eh, sesuai dengan requirement yang A, tapi tidak semuanya. Gitu. Ada bisa dijalankan tapi tidak sesuai dengan standar yang ada. Nah, itu juga menghambat. Ya, misalnya saya mau ngedit foto, dia bergeraknya di bidang eh, video editing deh, video editing. Nah, yang perusahaan A biasanya dia pakai Adobe Premiere misalnya. Ternyata dia diimplementasikan software yang baru menggunakan Filmora misalnya. Kan jauh ya, beda ya standarnya. Atau malah pakai program 3D Max untuk bikin animasi atau Maya. Loh, kan beda dong standarnya, ya kan? Atau perangkatnya misalnya gini, perangkat ini membutuhkan stabilisasi listrik, misalnya sebuah server membutuhkan stabilizer 10.000 VA, 10.000 volt ampere. Nah, sedangkan yang diimplementasikan tidak sesuai dengan itu. Atau mungkin sama-sama 10.000 volt ampere, tapi power faktornya beda. Kan sebenarnya sesimpel ini ya, power faktor dari stabilizer misalnya. Itu nilainya kan maksimal 1 ya, hitungannya 0, power faktornya itu. Misalnya power faktornya 0,9.
spek yang tertulis 10.000, berarti 10.000 kali 0,9, berarti yang eh, bisa dikeluarkan, bisa difiltrasi adalah 9.000. Nah, yang satu lagi produknya sama-sama 10.000, tapi power faktornya cuma 0,6. Artinya optimalnya hanya sampai 6.000 volt ampere. Yang walaupun spek di atas kertas sama-sama 10.000 volt ampere, ya karena power faktornya beda, standarnya beda, ya kan? Nah, itu bisa jadi masalah juga ke depannya. Ya, tentunya power factor yang rendah akan membuat sistem atau perangkat yang terkoneksi ke dia bisa lebih berisiko dalam hal kestabilan listriknya, kan gitu. Ya, jadi perbedaan-perbedaan standar itu sebenarnya butuh, ya terkadang butuh kemampuan teknis yang lumayan tinggi. Ya, itu memang harus benar-benar diperhitungkan, harus benar-benar dipaparkan di awal supaya tidak ada kesalahan. Ya kan kayak tadi yang 10.000 ini sama-sama 10.000 di atas kertas kan, tapi bagi orang yang mungkin tidak paham itu ada nilai lain uh, yang menjadi acuan power factor itu tadi. Ya itulah, itu harus bisa dikaji di awal banget ya supaya tidak salah dalam perencanaan. Nah, kan IT Master Plan ini acuannya dari bisnis plan perusahaan. Jadi perlu dipahami dulu visi, misi, target, dan tujuan yang mau kita capai dalam kurun waktu tertentu. Terus di breakdown secara detail tentang kebutuhan informasi bisnis. Ya, kemarin mungkin kita sudah lihat dokumen tata kelola ya, bagaimana semuanya direncanakan, bagaimana semuanya bisa ketika ini dilakukan, apa yang terjadi, ketika ini diimplementasikan, apa yang terjadi, itu kan bisa dilihat dari sana. Nah, di sini di breakdown lah secara detail kebutuhan informasi bisnisnya. Nah, kebutuhan informasi bisnisnya ini diterjemahkan jadi penjabaran sistem dan teknologi informasi yang harus diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan itu tadi, ya. Jadi kebutuhan informasinya itu harus diterjemahkan jadi harus dijabarkan menjadi apa saja nih sistem dan teknologi yang harus diimplementasikan. Nah, kebutuhan sistem dan teknologi informasi yang harus diimplementasikan itu tadi diterjemahkan lagi secara teknis. Nah, jadi kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. Jadi softwarenya apa, hardwarenya apa. Nah, tentunya kan tidak semua orang bisa membuat ini kan. Nah, jadi memang misalnya eh, kalau yang atas nih bisnis plan tentunya stakeholder yang terlibat. Nah, penjabaran sistem dan teknologi atau sampai penerjemahan secara teknis jadi kebutuhan software dan hardware-nya tentu bagian yang memahami IT, yang menghandle IT dalam perusahaan itu yang bisa gitu. Jadi ini memang butuh sinergitas dari berbagai aspek, dari berbagai lini pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Nah, terus dijabarkan juga, nah gimana perusahaan mengelola berbagai sumber daya yang ada, ya, baik aspek organisasinya, baik personelnya atau software dan hardware yang akan diimplementasikan. Itu harus direncanakan juga di awal. Ya. Nanti siapa yang mengoperasikan software ini? Siapa yang melakukan maintenance hardware ini? Nah, bagian apa? Berapa lama sekali harus di-maintain? Nah, berapa kalau untuk yang software berapa lama sekali harus di update misalnya gitu. Atau siapa saja orang yang boleh menggunakan program ini? Hak aksesnya siapa saja? Dan siapa yang bertugas untuk memeliharanya? Nah, ketika terjadi sesuatu, siapa yang bertugas untuk menghandle problemnya? Gitu, ya. Karena tidak semua sistem itu bisa diketahui oleh seluruh personel yang ada di dalam perusahaan tentunya. Karena bagian kan banyak ya, divisi kan banyak. Ya. Beda divisi, beda bagian,
beda juga kebutuhan software dan hardware-nya gitu. Kebutuhan software dan hardware tim editing dengan tim finance kan tentu beda gitu. Nah, di sini dijabarkan betul-betul siapa yang mengelola sumber daya yang ada, bagaimana cara mengelolanya gitu. Ya udah mulai kebayang kira-kira dokumennya seperti apa? Hmm. Ada, nanti saya berikan contoh di belakang ya. Tenang aja, IT Master Plan ini nggak akan saya jadikan tugas atau ujian karena memang eh, bukan tugas yang bisa dihandle oleh satu dua orang. Nah, karena memang ini keseluruhan perusahaan lah yang bergerak untuk membuat ini. Gitu. Jadi supaya kalian tahu saja, gitu. Untuk membuat ini tuh sangat kompleks sekali. Apa saja yang mendasari dibuatnya, dari mana saja harus dibuat, di breakdown dari apa jadi apa gitu. Nah, IT Master Plan yang baik itu berisi nah, pendahuluan yang menceritakan kondisi saat ini. Ya, yang namanya kita merencanakan sesuatu, tentu kita harus tahu persis keadaan sekarang tuh gimana. Ya, yang namanya orang mau mengimplementasikan atau menerapkan sesuatu yang baru, tentunya kan mengharapkan peningkatan dari sebelumnya kan. Ya kalau sebelumnya baik-baik aja, ya ngapain bikin master plan gitu. Ngapain bikin perencanaan untuk implementasi hal yang baru kan nggak perlu. Nah, tentunya yang namanya mau mengimplementasikan teknologi baru atau perangkat-perangkat baru, nah, ada hal di kondisi saat ini yang harus diperbaiki kan gitu. Nah, jadi harus betul-betul detail bagian yang membutuhkan, apa masalahnya. Makanya ini lewat proses yang panjang sekali sebenarnya, ya. Entah itu lewat rapat, entah itu lewat group discussion, entah itu lewat brainstorming dan lain-lain, banyak. Intinya kondisi saat ini, kondisi existing saat ini tuh harus benar-benar digambarkan dengan baik, ya, digambarkan dengan baik sebagai pendahuluan. Nah, sebagai bahan, oh kondisi seperti ini loh uh, yang membuat rencana implementasi ini dilakukan, gitu. Ya, pasti punya dasarnya. Ya, setiap orang, saya contohin ke upgrade smartphone lagi lah ya, pasti ada dasarnya kan. Entah itu smartphone lamanya kurang cepat nih buat gaming misalnya, atau aduh kayaknya performanya udah kurang oke nih, udah makin menurun, baterainya udah gebung misalnya, atau ternyata hilang dasarnya kayak karena hilang makanya butuh beli yang baru, atau aduh eh, nggak tahu nih duit yang banyak ini mau diapain lagi, di upgrade ke smartphone-nya gitu. Pasti ada hal yang melatar belakangi itu semua ya. Nah, itu yang harus dijadikan pendahuluan di awal. Nah, terus IT Master Plan yang baik juga berisi penjabaran yang menjelaskan tujuan dari Master Plan. Rencana kaitannya tentu tujuan, ya kan? Karena kan di awal tadi disebut kaitannya ke visi misi. Ya udah itu kan pasti kaitannya ke tujuan. Nah, tujuan dari Master Plan ini untuk apa? Gitu. Oh, untuk memperbaiki kondisi yang saat ini bla 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 gitu kan, tadi pendahulunya sudah ada tuh ya, kondisi saat ini tuh gimana gimana gimana. Nah, tujuannya tuh memperbaiki gini-gini supaya nanti diharapkan gini gini gini, ya. Pasti ada harapan-harapan di situ, tujuannya apa yang ingin dicapai gitu. Meningkatkan proses bisnis kah, atau mau modernisasi jaringan, modernisasi segala proses yang terjadi di dalam perusahaan kan, bisa jadi macam-macam. Ini memang perlu dikaji dari awal. Nah, juga berisi kebijakan yang harus dibuat untuk mendukung master plan. Nah, master plan ini kan yang namanya perencanaan, apalagi skala besar, pasti ada pro dan kontra ya.
di dalam perusahaan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, makanya untuk mengakomodir eh, pro dan kontra ini perlu dibuat kebijakan karena bagi orang-orang yang mungkin licik, nah ketika melihat ada sebuah perencanaan besar tapi tidak didukung oleh kebijakan atau aturan atau apa ya kaidah-kaidah tertentu yang harus diikuti, nah itu nggak ada, nah itu bisa dipermainkan. Nah makanya pastikan dulu kalau kita ngomong mungkin ini ya dasar hukumnya ada gitu. Jadi eh, kebijakan-kebijakan semuanya dibuat dulu. Nah, yang keterkaitan dengan implementasi teknologi informasi supaya proses implementasinya bisa lancar karena sudah ada dasar hukumnya gitu. Ya, yang namanya kebijakan ya kan dibuat untuk kepentingan umum ya harusnya ya gitu. Nah, dan juga berisi strategi implementasi yang akan dilakukan. Ya. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Gimana caranya melakukan itu? Kayak tadi saya sebutkan untuk yang melakukan maintain sumber daya yang ada. Nggak usah jauh-jauh deh, mungkin AC dulu. AC nanti di dalam planningnya itu sudah ditentukan eh, dilakukan maintenance selama 13 kali secara rutin. Atau pipanya akan diganti dalam 3 tahun sekali dan lain-lain lah. Eh, Itu tadi pencucian, misalnya pencucian atau servis ringan ya. Servis ringan AC dalam 13 kali, servis besar dalam 1 tahun sekali. Itu. Semua direncanakan dulu di awal. Siapa yang melakukan, nanti eh, standarnya standar pihak yang melakukan maintain ini seperti apa. Nah, itu semua dijelaskan ya. Strategi-strategi di dalam implementasinya juga dijelaskan. Ya. Misalnya upgrade perangkat lah komputer. Nah, nanti perangkat yang lama itu dikemanakan? Ya, barang-barang wastage-nya ini apakah di recycle, apakah dijual kembali, apakah gimana, itu juga ditentukan prosedurnya. Nah, kalau di recycle, kemana di recycle-nya? Kalau misalnya dijual, kemana dijualnya? Nanti kalau dijual, nanti hasil penjualannya dimasukkan ke mana? Gitu. Itu semuanya eh, saling ada keterkaitan antara strategi IT dan strategi bisnis ya. Gitu. Daftar action yang harus diambil. Nah, ini lebih ke bisa masuk ke risk management nih, memitigasi. Jadi, ketika sudah tahu nih implementasinya seperti apa, nah strateginya seperti ini. Nah, tindakan-tindakan apa saja yang harus diambil, ya kan? Ingat setiap tindakan itu kan ada resikonya. Nah, nanti akan ada opsi-opsinya nih. Akan ada opsi-opsinya, tindakan-tindakan yang bisa diambil. Nah, nanti ketika dalam pelaksanaannya bisa mengacu dari sini. Ketika nanti menemukan kondisi A, ini yang dilakukan. Ketika menemukan kondisi B, ini yang dilakukan. C, ini yang dilakukan. Jadi eh, planning-planningnya jelas. Ya, plan A, plan B, plan C mungkin kalau ada. Nah itu semua bisa dirancang dari awal supaya proses implementasinya tuh mulus. Ya, sayang udah implementasi mahal-mahal kalau salah langkah ya kan. Jadi daftar-daftar tindakannya itu juga eh, digambarkan dengan jelas di dalam IT Master Plan yang baik itu. Nah, terus paparan hasil yang akan dicapai dari action-action tersebut. Nah, tindakan-tindakan tadi kan udah dijabarkan ya. Nah, siapa yang melakukan hal tersebut. Nah, ketika sudah dilakukan, gimana cara-caranya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, hasilnya itu bagaimana. Nah, itu kan ada planningnya juga. Ketika itu tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan tindakan B. Nah, maka hasilnya seperti apa? Gitu.
Ini kita ngomongin kondisi yang sangat ideal dari IT Master Plan ya, karena memang membuatnya itu sangat sulit sekali, sangat-sangat kompleks gitu. Jadi akan bergantung pada kemampuan orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, terus juga eh, terkandung juga rekomendasi yang diberikan dalam implementasi teknologi informasi. Nah, action-action tindakan-tindakan itu tadi kan menghasilkan risiko. Nah, dari situ juga bisa dilihat rekomendasi mana tindakan yang harus didahulukan. Ya, paling utama tuh yang mana. Jadi ada skala prioritas, ada skala resiko juga di situ. Ya, jadi kita tahu seandainya terjadi satu dan lain hal, mesti gimana. Nah, sudah ada rekomendasi langkah yang harus dilakukan. Gitu. Ya, itu IT master plan yang baik. Nah, kita berlanjut ke arsitektur informasi. Kalau di dalam dunia IT, arsitektur informasi atau arsitektur sistem informasi itu adalah desain atau rancangan yang berisi deskripsi terperinci tentang struktur sebuah sistem informasi. Jadi dijabarkanlah sistem informasi yang dibangun itu bagaimana, ya, alur-alurnya sampai sedetil bahasa pemrogramannya, database-nya, framework yang dipakai, segala macam. Intinya adalah eh, deskripsi yang terperinci tentang apa saja yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Ya. Nah, penekanan pada deskripsi ini tadi, ya, itu membuat arsitektur informasi juga dikenal dengan istilah architectural description. Nah, karena penekanannya adalah penjabaran. Jadi dijabarkan secara terperinci tentang struktur yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Nah, penjabarannya atau deskripsinya itu juga sangat bergantung pada karakteristik sistem yang dibangun. Ya. Nah, tapi secara umum itu ada yang namanya framework yang sifatnya generik umum yang bisa kita jadikan acuan, bisa kita jadikan panduan. Ya. Jadi untuk menghandle tata kelola teknologi informasi ini ada framework-frameworknya, ya. Bukan dibangun dari nol banget, enggak. Nah, kita bisa mengacu dari sana, kita bisa ikuti framework yang ada, lalu kita bisa tambahkan atau kurangkan sesuai dengan kebutuhan, ya. Yang tahu persis kebutuhannya ya saat melakukan perencanaan itu tadi. Apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan. Nah, itu hanya organisasinya yang tahu, ya, berdasarkan itu tadi, apakah rapat, brainstorming, FGD, segala macam. Dari situ baru kelihatan kan apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibiarkan saja karena sudah oke. Okay. Gitu. Nah, jadi sebagai panduannya ada frameworknya, ya. Nah, additionalnya itu tergantung si perusahaan atau organisasi itu. Nah, di dalam framework itu dijelaskan juga aspek-aspek fundamental dari sebuah sistem, basicnya ya. Ya namanya juga sudah berupa kerangka ya, jadi mau perusahaan A, B, C, D pakai, frameworknya tetap itu sama. Ya, nanti customisasinya tuh beda. Customisasinya itu tergantung si perusahaan tersebut. Nah, yang penting dalam penggunaan framework adalah secara aspek fundamentalnya sama, ya. Jadi ada panduan juga atau rekomendasi cara membangun atau mengembangkan sistem tersebut. Ada panduannya, ada bisa dijadikan acuan. Nah,
Nah, lantas tujuannya apa? Tujuan arsitektur informasi ini adalah supaya teknologi informasi itu bisa memenuhi kebutuhan bisnis strategis perusahaan. Balik lagi ke sono sebenarnya. Dengan memadukan kebutuhan informasi, komponen terkait, dan teknologi pendukung. Ya, kita tahu lah banyak sekali aspek yang saling memiliki keterkaitan di dalam sebuah sistem. Ya, apalagi lingkupnya luas. Ya. Kalau dari sisi personil aja, ya kan karakter orang beda-beda, asalnya beda-beda. Gimana caranya supaya semuanya bisa disatukan dengan baik tanpa masalah? Ya, begitupun dengan sistem sama dari komponen yang terkait, teknologi-teknologi yang dipakai, kebutuhan-kebutuhan yang harus diakomodir. Nah, itu semuanya harus uh, bisa dipenuhi, ya, dibantu oleh implementasi teknologi informasi. Orang bikin sistem ribet-ribet kalau bukan untuk membantu kan, yang nggak ada gunanya kan. Membangun sebuah sistem dasarnya karena untuk membuang anggaran tahun ini supaya anggarannya terlihat terserap misalnya. Nah, itu kan berangkat dari motif yang kurang tepat kan kalau seperti itu. Ya, itu masih banyak terjadi lah hal-hal seperti itu. Cuma yang betul-betul berdasarkan kebutuhan dari yang dikaji betul oleh siapa yang terlibat di dalamnya dan yang berangkat dari itu tadi itu yang saya bilang anggaran yang harus diserap, nah itu juga masih ada semuanya itu. Oke, nah jadi selain yang dikeluarkan oleh IEEE, nah terdapat beberapa kerangka atau beberapa framework arsitektur informasi yang diusulkan para ahli pengembangan sistem. Nah, contohnya tuh ada IFW, Information System Architecture, Information Framework, ada TOGAF, The Open Group Architecture Framework, ada IAF, Integrated Architecture Framework, ada MAD, Methodology for Architecture Description. Yang familiar yang mana? Ya paling mungkin sering dengar TOGAF kali ya. Kalau saya pun juga sering dengar yang TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Ini juga nanti kaitannya ke arsitektur enterprise. Nah, ini nanti ada mata kuliahnya lagi, ya, terkait itu. Atau udah dipelajari belum sih? Saya lupa tuh arsitektur enterprise itu semester berapa. Nah, menentukan arah dan tujuan teknologi informasi. Ya, ini penting ya. Perusahaan tentunya sangat butuh perencanaan dalam mengembangkan sumber daya informasi. Ya, karena dari perencanaan inilah yang membantu memproyeksikan masa depan dan membantu penentuan keputusan tentang gimana bisnis akan dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Satu kalimat ini paham kan? Ini udah sering diputar-putar terus nih di setiap pertemuannya. Pasti baliknya sini lagi. Ya, kita udah masuk ke tahap planning nih. Ya, perencanaan dalam mengembangkan sumber daya informasi. Karena di dalam perencanaan, ya itu tadi kan sudah saya jabarkan juga terkait juga siapa pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan, terus rekomendasi yang ada, ya, yang berbau-bau mitigasi. Ya, itu kan tentunya untuk proyeksi untuk kedepannya, ke masa depan. Jadi makanya yang namanya IT Master Plan atau planning-planning yang lainnya itu, yang namanya planning kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, di IT Master Plan ini biasanya adalah di jangka menengah dan panjang. Ya, dibilang panjang banget juga nggak bisa karena kan teknologi selalu berkembang ya.
setiap saat. Jadi ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Belum lagi ditinjau dari aspek kompatibilitas. Nah, misalnya semua udah pakai yang baru, kita masih pakai yang lama, takutnya nggak kompatibel, kan ada ketakutan seperti itu juga ya. Nah, itu yang harus dimitigasi juga. Nah, jadi gimana caranya memproyeksikan masa depan untuk perusahaan? Ya, ya untuk membantu juga proses pengambilan keputusan oleh stakeholder-stakeholder atau pemangku kepentingan lain yang ada di dalam perusahaan. Ya, nah, kembali lagi ke dasar supaya bisnis dijalankan selaras dengan bantuan dari teknologi informasi. Strateginya harus selaras. Jadi jangan pernah lupa tuh yang fokus area tata kelolanya ya. Ada strategic alignment, ada value delivery, ada resource management, ada risk management, sama performance measurement. Semua itu mau dari ranah yang kompleks untuk enterprise sampai ranah yang kecil untuk personal, itu pasti kita melakukan itu sebenarnya, secara sadar atau tidak sadar. Nah, di satu sisi juga ada perusahaan yang ingin dapat berbagi informasi dengan pihak lain. Kompetitor bukan ya, jelas bukan dong. Nah, dengan supplier atau pelanggan. Ya, dengan supplier, kaitannya ke supply chain tentunya, ya. Bagaimana perusahaan kan tentu akan membutuhkan sesuatu dari supplier secara berkala ya, secara terus-menerus. Gimana supaya supply chain itu terjaga? Makanya ada supply chain management seperti itu. Terus kaitannya ke pelanggan, bagaimana? Ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Jadi semuanya bisa terbantu oleh sistem yang sebenarnya bisa dibangun dengan baik asal dilakukan kajian yang mendalam juga untuk hal-hal tersebut, ya, supaya supply chain-nya terjaga, otomatis kan proses bisnis perusahaan juga terjaga. Kalau dari supplier terlambat, kan otomatis perusahaan tidak bisa menghasilkan sesuatu kan. Nah, sesuatu itulah yang menjadi uang kan untuk perusahaan. Jangan sampai itu menjadi kendala. Dan juga pelanggan. Nah, di mana pelanggan ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang yang dikit-dikit upload viral ya, ngejelekin juga gampang. Nah, ini gimana caranya supaya perusahaan itu bisa menghandle pelanggan-pelanggannya, baik pelanggan-pelanggan konsumer ya, atau pelanggan bisnis, kan ada B2B, ada B2C ya. Ada antar perusahaan, ada langsung ke pelanggan. Nah, gimana caranya supaya uh, hubungan antara perusahaan dengan pelanggan ini bisa di-manage dengan baik. Kita harus pastikan apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu uh, sesuai dengan ekspektasi pelanggan, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, gimana caranya untuk melakukan kesesuaian itu? Ya, tentunya kan sebelumnya dibantu oleh teknologi informasi seperti itu. Ya, jadi terbangunlah hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Itu bisa dibantu juga oleh sistem ya, lewat CRM tadi, Customer Relationship Management. Nah, sehingga teknologi informasi itu bisa digunakan dan dapat menciptakan keunggulan strategis dan operasional bagi perusahaan. Keunggulan strategis dari value delivery-nya dapat kan, misalnya eh, dia unggul dari kompetitornya dari aspek ini gitu. Terus dari operasionalnya juga, oh ternyata eh, semua yang terlibat di dalam perusahaan itu bekerjanya maksimal sekali dibantu oleh teknologi informasi. Semuanya bisa menggunakan teknologi informasi, semuanya terlatih gitu. Nah, jadi dari sisi operasionalnya benar-benar terbantu oleh teknologi informasi dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau udah ngomongin enterprise, kaitannya itu luas sekali. Ya, belum tentu semua perusahaan itu bisa menghandle semua dengan baik. Ya, mungkin bagus dari sisi operasionalnya. Nah,
bagus dari sisi ke customer-nya nih, tapi dari sisi supply chain-nya itu suka terhambat. Nah, itu yang harus dimitigasi. Nah, mungkin ada juga dari, oh supply-nya oke, nggak masalah, pelanggannya juga banyak kok, cuma kok suka keteteran nih orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Oh, berarti dari sisi operasionalnya masih kurang memadai nih. Berarti ada yang harus ditingkatkan. Gimana caranya? Kita apakah implementasi sistem baru dan orang-orang tersebut dikasih pelatihan. Itu kan banyak. Banyak rencana yang bisa dilakukan. Ya, saya lihatin dulu yang soal IT Master Plan. Oh ya, ini sebagai gambaran aja ya. Nah, di sini ada IT Master Plan pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun 2010 sampai 2014. Pemkot kolaborasi sama BPPT. Hmm, Tuh kan kondisi saat ini, gitu. Perkembangannya gimana, kondisi idealnya tuh gimana, critical success faktornya tuh apa aja misalnya ya. Nanti ini saya taruh di ini deh, di e-learning ya, buat dibaca-baca master plan-nya. Tuh. Pasti ada latar belakangnya dulu, ya kan? Menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintahan tuh dirasa semakin penting, gitu. Maksudnya perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat menyeluruh, terpadu, serta terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komunikasi, data, dan lain-lain. Ini 112 halaman. Nah, ini juga penting tuh dasar hukumnya. Ya, jadi kebijakan-kebijakannya harus dibuat dulu atau kaitkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah ada untuk uh, mendukung proses implementasi teknologi informasi yang baru gitu. Ya, berangkat dari apa atau nanti memungkinkan saja untuk dibuat dasar hukum yang baru gitu. Keputusan siapa tentang apa gitu. Ya, pendekatan-pendekatannya, ruang lingkupnya, metodologi penyusunannya, bikin karya ilmiah ini ya. Kondisi e-government tuh, kondisi saat ini tuh kayak gimana? Nah, aplikasi-aplikasi yang sebelumnya tuh, sebelum yang sudah ada, nih si pesat tuh, siapa pengelolanya? Kantor pelayanan perizinan terpadu. Nah, itu untuk apa? Aplikasi itu mengelola izin, situ dan IWJK. Statusnya gimana digunakan? Ada SIM 1 tuh, kantor pelayanan perizinan terpadu.
untuk mengelola semua bentuk perizinan dan non-perizinan. Statusnya tidak selesai. Tuh. Ini masih dalam fase pengembangan. Ini digunakan dan dalam pengembangan juga, pengembangan tahun depan. Jadi semua kondisi existingnya ini dicatat. Nah, SIPKD, siapa pengelolanya, kantor perpustakaan dan arsip, untuk mengelola apa, keuangan. Ternyata statusnya tidak digunakan. Gitu, ini. Terus kepemilikan data, nih SKPD tadi itu yang kantor pengelolanya nih, kantor pelayanan terpadu, kantor pelayanan perizinan terpadu. Datanya apa saja, duplikasi enggak? Nah, kalau duplikasi dengan SKPD mana tuh nanti bisa dilihat. Nah, jadi eh, kondisi saat ini harus betul-betul dijabarkan. Nah, ini juga nih arsitektur jaringannya tuh. Jaringan WAN existing menggunakan Telkom Speedy ini tahun 2010 ya, ini wajar. Nah, kala itu pakai apa? Gitu. Pakai firewall nggak? Tuh, selama ini yang berada di belakang firewall hanya aplikasi yang berada di MIMS. Sedangkan aplikasi di luar MIMS tidak terlindungi dari serangan, baik virus maupun intrusi. Kedepan jaringan ini akan semakin rawan apabila transaksi data dan informasi antara SKPD sudah semakin intensif atau interoperability. Nah, di sini kan nanti dari kondisi existing inilah yang nanti akan berangkat menjadi perencanaan-perencanaan gitu. Ya, berapa jumlah peralatan komputer yang ada di lingkungan SKPD? Server ada 16. Banyak. Koneksi internet yang digunakan di masing-masing SKPD, Telkom Speedy. Statusnya perlu ditingkatkan dengan sistem baru. Nih, satu komputer digunakan untuk berapa orang? Satu komputer untuk lebih dari 2 orang. Padahal idealnya satu komputer untuk 1 orang. Tuh. Perangkat yang ada di MEMS, tuh di data centernya ada berapa node, ada berapa server untuk storage-nya, identifikasi juga asetnya, nah, resiko-resiko nih kan, manajemen resiko juga masuk di sini, identifikasi konsekuensi, tuh. Ya, saya acak aja ya. Nah, tentunya kan mengharapkan kondisi ideal juga kan. Saya ini dimaksudkan. Jadi dianalisis dulu sejauh mana kondisi ideal yang diharapkan dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah khususnya. Tuh. Dari sisi kelembagaannya, hukum dan perundang-undangan, sumber daya manusianya, perlu adanya operator komputer, teknisi komputer, programmer, desainer web, administrator web, sistem analis. Jadi kebutuhan juga dijabarkan di sini. Aplikasi yang digunakan, tuh, fungsi aplikasi yang dipakai itu untuk apa saja, hak aksesnya, ya. Oh, pengembangan kebutuhan infrastruktur komputer. Saat ini jumlah PNS dan non-PNS adalah 9.195 orang di sana dulu. Apabila diperkirakan sepertiganya menggunakan perangkat komputer, maka dibutuhkan 3.000-an PC. Apabila 10 PC dilayani satu printer, maka total dibutuhkan 300 buah printer. Jadi semuanya dikaji dari awal. Gitu ya. Total kebutuhan bandwidth,
Oh, kecil banget ya kalau zaman dulu ya. Sekarang kan jauh lebih besar. Banda Aceh Internet Exchange itu sangat ideal apabila bisa dibuat Banda Aceh Internet Exchange. Ya, namanya juga opsi ya, opsi-opsi itu. Tentunya banyak yang bisa dituangkan di sini. Nah, itu baru yang nah, ada lagi satu contoh. Rencana Induk Teknologi Informasi itu IT Master Plan UI tahun 2015 sampai 2019. Ini punyanya UI nih. Tuh, ya, prinsip-prinsipnya, topologi jaringan, yang existing sekarang tuh kayak gimana, aspek-aspek kesenjangan. Ini kondisi saat ini, itu arsitektur aplikasi masih berupa client server. Aplikasi belum bisa diakses secara fleksibel. Dampaknya terhadap kondisi saat ini, inginnya tuh seperti apa? Ada penyempurnaan beberapa aplikasi di internal yang sudah ada untuk dapat saling berinteraksi melalui web. Gitu. Pengembangan aplikasi berbasis web untuk kebutuhan komunikasi dan kolaborasi internal dan dengan eksternal organisasi. Jadi ada kondisi saat ini dan kebutuhannya. Tuh, ada tahap-tahapannya juga. Ini UI ya, ini kampus ya. 127 halaman. Data center perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar yang disepakati. Standar yang disarankan adalah ANSI 942 pada Tier 2 dan beberapa redundansi komponen seperti HPAC, keamanan dari bencana, dan sebagainya. Prinsipnya secure, high availability, high performance. Implikasi, perlu relokasi data center ke gedung yang independen, perlu pengadaan perangkat keras tambahan, perlu dilakukan analisis untuk menentukan layanan yang kritikal, perlu dilakukan penyusunan SLA secara bersama, perlu menyediakan SDM untuk comment center dan call center. Nah, saat ini itu topologi jaringan UI Depok gimana, topologi yang di Salemba, topologi antar UI Depok dan UI Salemba itu gimana, peta jaringan di UI, terus semuanya infrastrukturnya juga. Ya. Lingkupnya ya tergantung apa yang mau dikembangkan ke depannya. Kalau ini lebih ini menyeluruh banget ya kayaknya ya. Peta infrastruktur fisik, ya peta titik akses internet ya yang tersebar di wilayahnya UI gitu. SIS-nya, backbone-nya, ya, dijabarkan semua tuh sistem informasinya, informasi perpustakaan, K3L, pengelolaan kebijakan, monitoring aplikasi dan infrastruktur, hubungan alumni, kehumasan, fasilitas dan aset, SDM, kerjasama, dianalisis juga kesenjangan infrastruktur teknologi informasinya yang saat ini, tuh, apa yang perlu diupgrade,
apa yang masih bisa dilanjutkan, apa yang tidak diperlukan lagi, ya, tahapan besarnya, ya, landasan hukumnya ada ya, pasti ada lah ya. Ribet kan? Memang pekerjaan, bukan pekerjaan yang mudah itu. Bentar ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya untuk hari ini. Nanti saya taruh di e-learning juga untuk contoh yang tadi tuh ya, IT Master Plan ya. Dua contoh dari Pemkot Banda Aceh sama UI. Nah, biar menjadi gambaran betapa rumitnya untuk merumuskan itu dan memang betapa pentingnya untuk melakukan perencanaan yang baik sebelum melakukan sesuatu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah saya absen kok ini. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya perkuliahan untuk hari ini. Eh, Terima kasih untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.